Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti, siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu, Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan, itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama, beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu, karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan, bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada, yang saya dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau menuju tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali.
Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang diremblong. Bagaimana bahayanya, bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, sudah jelas setowelo-welo gamblang sekali penjelasan tadi Pak Kiai tadi. Saya belum tahu siapa beliaunya, tapi yang disampaikan oleh beliau sungguh sangat benar sekali, menggugah, membangkitkan semangat kita di dalam hubul waton, di dalam kita mencintai tanah air ini. Yang pertama tentang Ahlul Bait, walaupun sudah sering sekali disampaikan oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama yang lain, penting juga untuk kita simak kembali tadi, untuk kita renungkan agar kita tidak lupa, atau bahkan atau barangkali ada yang lain yang belum paham siapa sebenarnya Ahlul Bait. Ya tadi sudah dijelaskan. Karena mengapa? Karena para habaib keturunan dari Yaman ini, Pak Alawi ini, kerap kali di atas panggung, di atas mimbar mendalihkan diri, mengaku sebagai Ahlul Bait. Yang pengakuannya itu, pengakuan palsunya itu kemudian digunakan untuk mendoktrin umat Islam, garis miring umat Nahdliyin, untuk mencintainya, untuk menjadi muhibbinya, untuk didawiri ya, dengan mendoktrin agar dicintai itu, kemudian meminta buntut. Kalau Anda cinta ya, apapun yang dikehendaki diminta agar dituruti. Siap bela habaib, kan itu. Kemudian kalau tidak mencintai habaib, diancam tidak masuk surga. Ini kurang ajar. Jadi jangankan Ahlul Baitin Nabi, karena Ahlul Baitin Nabi hanya 5 orang tadi. Zuriyah Nabi saja bukan mereka itu. Orang Arab saja bukan. Madinah saja bukan. Kok kemudian mengaku sebagai Ahlul Bait, sebagai keluarga besar Nabi. Zuriyah Nabi aja bukan. Ya jangankan zuriyah Nabi. DNA-nya bukan DNA Arab, bukan DNA Hijaz, bukan DNA keturunan Nabi. Ngaku Ahlul Bait. Maka ini saya kira luar biasa. Terima kasih Pak Kiai kembali mengingatkan kita semua untuk mewaspadai gerakan yang dilakukan oleh keturunan orang-orang Yaman ini, yang dalam sejarahnya sejak tahun 40-an, 60-an sampai hari ini nyata-nyata sangat membahayakan bangsa dan negara, membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 40-an, tahun 60-an sudah kita tahu semua sejarahnya. Hari ini, tahun 2000-an ini, salah satu pentolan dari klan Yaman ini terang-terangan menggelorakan NKRI bersyariah. Ingin di bawah naungan Khilafah Islamiyah mendirikan organisasi bernama FPI, yang kemudian organisasi itu dibubarkan oleh negara beberapa tahun yang lalu. Tetapi apakah mereka bubar? Apakah pentolan-pentolan dan anggotanya kemudian bubar? Tidak. Dan apakah mereka menghentikan misinya itu? Tidak. Sampai detik ini, sampai hari ini, pentolannya dan anggotanya masih ingin mencita-citakan berdirinya NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.
Dan itu sering kita temukan dalam bukti-bukti videonya. Kurang apa lagi? Dan itu pentolanya adalah keturunan dari pengungsi Yaman yang kerap kali di Indonesia ini bikin gaduh dan membahayakan keutuhan merah putih kita. Akankah kita diam? Akankah kita hanya berpangku tangan melihat kenyataan itu? Khususnya warga NU yang punya sumpah NKRI harga mati, yang punya jargon hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air ini bagian dari iman. Kalau orang NU, kader NU, apalagi yang sudah ikut kaderisasi, baik di level manapun, diam melihat kenyataan ini. Kenyataan klan Pahlawi yang saling dukung di antara mereka, yang kasar, yang halus, semuanya sama. Kok diam, lepas baju Anda, sobek aja itu. Sehadah kaderisasi Anda. Baik yang di tingkat bawah sampai yang pusat. Yang dari Ibnu, Ansor, Banser, PKPNU, MKNU, Tetek, Mek. Kalau ada jadi pengurus NU, lepas sakit Anda. Percuma, itu hanya kertas saja. Kalau Anda melihat kenyataan kezaliman para keturunan imigran Yaman di Indonesia ini, diam mulut Anda, tidak bisa bergerak. Ngomong saja takut. Kalau Anda takut terhadap mereka, Anda yang mental-mental inlander. Mental-mental dulu terjajah oleh Belanda dan antek-anteknya. Siapa anteknya? Tidak lain dari leluhur-leluhur orang-orang keturunan Yaman hari ini. Itu adalah antek-antek Belanda dulu. Anda mungkin mewarisi genetika inlander nenek moyang kalian. Seandainya bukan, bisa jadi Anda adalah genetika pengkhianat dulu. Sehingga kemudian hari ini negaranya diacak-acak oleh mereka, kalian diem saja. Ya, mungkin kalau bukan inlander DNA Anda mungkin pengkhianat dulu pada masa itu. Sehingga sekarang ikut-ikutan menjadi pengkhianat. Ya, apa gunanya kita bersumpah ketika kaderisasi, mencium merah putih, NKRI harga mati, Pancasila jaya, Aswaja kita Nusantara milik kita. Mana buktinya? Ngomong saja tidak berani, apalagi melawan mereka. Bahkan ketika ada kelompok orang yang sedang mencintai bangsa dan negaranya, yang sedang mencintai NU, yang sedang melaksanakan sumpah kadernya, kalian musuhi, kalian lawan. Ini kalian layak diduga sebagai genetika pengkhianat yang dulu juga memusuhi leluhurmu bangsa dan negara ini. Nah, sekali lagi apresiasi buat Pak Kiai. Memang kita tidak boleh diam, Pak Kiai, sepakat. Kita semua sekarang harus sudah bersuara semuanya, bergerak semua demi menyelamatkan bangsa dan negara, demi mengamalkan ajaran Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Konsekuensinya apa? Apa yang kita cintai, tanah air ini, merah putih ini, Pancasila ini, ketika diganggu oleh mereka, apalagi ada sekelompok, segelintir klan dari keturunan pengungsi Yaman ini, harus kita hadang dan kita hajar bersama-sama. Tidak ada kompromi dengan perusuh bangsa. Tidak ada kompromi dengan kelompok yang ingin makar, yang ingin merobek-robek merah putih, yang ingin menghancurkan tatanan NKRI yang sudah disepakati oleh para pendahulu bangsa kita, oleh para founding father kita, oleh ulama-ulama kita. Tidak ada kompromi dengan siapapun, apalagi hanya sekelompok pengungsi-pengungsi, keturunan pengungsi dari Yaman ini. Kurang ajar, kalau perlu kita pulangkan. Kalau mereka terus-terusan ingin membuat gaduh di tanah air ini. Bapak-bapak TNI Polri, saya kira harus membuka diri lebih jauh. Tidak hanya persoalan nasab ini yang menyangkut klan habaib dari Yaman ini, tapi persoalan sejarah, persoalan wibawa merah putih, persoalan tanah air yang harus kita jaga dari upaya yang dilakukan oleh mereka mengangkangi negara ini dengan membuat sejarah palsu, makam-makam palsu, pahlawan-pahlawan kita dipalsukan silsilahnya, katanya keturunan keluarga mereka. Kurang ajar, keluarga mereka di Yaman melarat kurang ajar semua. Hari ini mengaku bahwa pahlawan-pahlawan tokoh Nusantara diaku sebagai keturunan leluhurnya. Kurang ajar menurut saya. Sudah dompleng, nunut di tanah air ini, dikasih makan, hidup enak, tidak berterima kasih, tetapi justru ngerogoh rempela. Dalam paribasan Jawa dikasih hati, ngerogoh rempela. Tidak bisa kita tolerir lagi. Semua kita harus bangkit, saudara-saudaraku,
Demi apa? Demi merah putih. Demi cinta tanah air kita ini. Demi bangsa Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. NKRI, harga mati.